normal seperti yang sudah diharapkan sebelumnya oleh pasangan ini. Normal, prosesnya normal, normal tanpa bantuan apapun. Harapannya kan normal, karena kalau normal kan artinya maksudnya alaminya kan sebenarnya kan melahirkan itu ya memang tidak perlu pembedahan gitu. Tapi kalau misalnya kondisi medis di hari hanya menunjukkan kebutuhan untuk sesar ya kita nggak perlu memaksakan juga kan. Belum ada indikasi masalah atau apa, Mbak. Langsung menyampaikan pada kami tim kuasa hukum bahwa tidak ada peristiwa yang maksud. Kalau yang namanya pencurian, barang ini adanya di UGB. Bukan kemudian barang ini adanya di yang meneriak atau yang menyatakan emas saya ini dulu dicuri. Lebih lanjut terkait video yang telah beredar di dunia maya, mengapa pihak UGB menilai telah ada pihak tak bertanggung jawab yang hanya ingin menjatuhkan UGB. Ustadz Guntur Bumi adalah seorang public figure yang bisa siapa saja. Seperti pada kesempatan ini kami berbicara depan media seperti ini, ada orang mengambil bahwa kami melakukan suatu tindakan yang memalukan orang lain, itu bisa saja dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemana sebenarnya UGB selama ini? Mengapa di tengah gempuran banyaknya masalah dan laporan kepadanya, UGB justru menghilang bak di telan bumi? Mengapa UGB tak berani muncul sendiri untuk menjawab semua laporan tentang dirinya? Benarkah UGB dinilai takut dan hanya berlindung di balik para pengacaranya yang berlapis-lapis? Hari ini saya baru selesai dari rumah UGB. Artinya yang selama ini digembar-gemborkan bahwa pihak UGB tidak ada di rumah. Terus kemudian ada juga semalam yang mengatakan kepada saya, "Bang, bener nggak UGB ada di Serang? Bener nggak ada di Banten?" Itu saya klarifikasi bahwa hal-hal itu tidak benar. Ketika memang kalau ke pesantren yang ada di Cijeruk, iya, karena secara manajemen, secara struktur organisasi yang bersangkutan itu adalah klien kami ini, UGB ini adalah sebagai ketua yayasan. Kalau dikatakan UGB itu tidak bisa ditemui atau rumahnya itu kemudian ada yang bilang dijual lah, ada yang bilang itu nggak benar sama sekali. Itu. Jadi kondisinya baik-baik saja. Toh pun tadi malam saya makan malam sama-sama dia di salah satu mall di Jakarta yang alhamdulillah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa masyarakat menyadari selama ini UGB itu memang ditempatkan seolah-olah diberikan penghukuman. Gitu loh, banyak yang datang, "Mas Guntur, bersabar." Dan di tengah menghilangnya UGB, muncul kabar bahwa UGB bangkrut dan harus menjual rumah miliknya. Benarkah pihak UGB mengakui kabar telah menjual rumah demi biaya pesantren dan mengganti rugi dana pasiennya? Yang pasti pihak UGB tidak pernah memasang. Gitu loh. Ketika memang memasang, kemungkinan mungkin manajemen yang memasang itu gitu loh. Karena kita tahu pesantren membutuhkan uang untuk kegiatan. Kalau saya sih berpendapat kan selama ini melalui tim hukumnya dia selalu menyatakan bahwa pelapor itu misalnya melakukan pencemaran nama baik ya. Jadi setiap laporan baik itu tentang penipuan, penistaan agama maupun pemerasan dan pencurian itu tidak benar adanya. Nah, untuk menangkis hal seperti itu yang paling efektif adalah UGB muncul di depan publik menjelaskan, disertain data-data dan bukti yang ada agar tangkisannya itu kena. Sementara itu, keluarga salah satu mantan pasien yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual masih terus berupaya untuk mencari keadilan. Namun terkait tindakan yang telah dialami R, anak kandungnya, Eka, ibu dari R, mengaku tidak akan sekalipun memberi maaf kepada UGB jika belum melihat UGB dijebloskan ke dalam penjara karena perbuatannya kepada sang anak. Nggak akan memaafkan dia. Kalau sampai dia masuk penjara, saya nggak akan memaafkan. Iya, saya sakit hati. Harga diri anak saya telah diubak-abik
oleh dia dan dicebak-cabik. Orang tua mana yang anaknya pengen nggak mau diperlakukan seperti itu? Orang tua mana? Nggak ada semua orang tua yang mau harga diri anaknya dicebak-cabik. Orang kita niat berobat kok, malah yang ada dijual. Memang saya udah dari tahun ketemu tahun saya tunggu-tunggu ingin melapor. Nah, alhamdulillah Allah udah kasih jalan. Apa yang membuat Arumi harus melahirkan sang jabang bayi secara prematur? Benarkah jika ada masalah hingga ia harus melahirkan meskipun kandungannya belum genap 9 bulan? Dan inilah kabar bahagia yang datang dari pasangan selebriti Arumi Bacin dan Emil Dardak. Sabtu dini hari kemarin tanggal 12 April 2014, Arumi melahirkan buah hati pertamanya. Namun, Arumi harus mengalami proses persalinan prematur atau melahirkan lebih awal dari jadwal yang telah diperkirakan dokter. Seperti apa proses persalinan yang dialami Arumi? Apa yang membuatnya harus melahirkan prematur? Benarkah jika ada masalah dengan bayi dan kehamilan Arumi? Sayangi saudara, sayangi sesama dengan cinta. Semalam mereka jalan kan, si Arumi sama Emil, terus nyampe rumah mereka mau istirahat, tiba-tiba kok ada cairan gitu kan. Emil khawatir, takutnya apa ketuban atau apa gitu kan. Memang ya Emil memang soal gitu kan, memang ini banget care banget sama gitu. Akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, ternyata dicek sudah bukan 4, bukan 3 ke 4 gitu. 3 ke 4, akhirnya diprediksi dokter, ya udah tenang aja gitu kan, karena memang proses ke 3-4 terus ke 5-6 ke 8-9 tuh panjang, itu mungkin masih jam 10 atau jam 11 siang gitu kan, itu kan jam 1 malam gitu. Nah ternyata cepet banget gitu, jadi dalam waktu 1 jam, jadi jam 1, jam 1 sampai 2 jam itu ya udah bukan 8-9, ya udah langsung ditindak. Meski lahir prematur, namun Arumi menjalani proses persalinannya secara normal, seperti yang sudah diharapkan sebelumnya oleh pasangan ini. Normal, prosesnya normal tanpa bantuan apapun. Harapannya kan normal. Karena kalau normal kan artinya maksudnya alaminya kan sebenarnya kan melahirkan itu ya memang tidak perlu pembedahan gitu. Tapi kalau misalnya kondisi medis di hari hanya menunjukkan kebutuhan untuk sesar, ya kita nggak perlu memaksakan juga kan. Belum ada indikasi masalah atau apa enggak. Lalu bagaimana kondisi sang bayi perempuan yang lahir dengan berat 2,1 kg dan tinggi 45 cm itu? Benarkah sang bayi masih dirawat di dalam kotak inkubator? Seperti apa kondisi Arumi pasca melahirkan? Yang pasti kondisinya Arumi sehat, kondisi anaknya sehat, mungkin memang kondisi babynya itu memang kecil gitu ya, beratnya 2,1, panjangnya 45 cm, itu masih proporsional juga gitu loh. Dan secara fisik, organ dalam babynya karena memang kondisinya kecil ya itu masih harus di inkubator beberapa jam. Kalau sekarang udah ini aku belum update lagi. Ya masih ini lah ya, masih butuh istirahat lah ya, karena memang proses normal kan butuh tenaga besar gitu kan. Namun hingga saat ini, meski Emil dan Arumi terlihat berbahagia di dalam foto dengan lahirnya buah hati mereka, sampai sekarang nama sang bayi sendiri belum diberitahukan kepada publik. Meskipun demikian, manajer pribadi Arumi mengabarkan bahwa Emil dan Arumi sendiri sudah memiliki nama untuk sang bayi. Nama sudah ada, cuman masih
diutak-atik, masih dipersiapkan sama Emil nanti, biar Emil sendiri nanti yang ngasih tahu namanya. Hanya orang kecil yang berupaya mengecilkan orang lain agar dia bisa merasa besar.